Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda Solihah kelas 1 Asia binti Muzahim. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga Ananda soleh di rumah, baik Ananda soleh maupun kedua orang tuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini hari Senin tanggal 24 Mei kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Setelah kemarin kita sudah sempat berpuasa, kemudian kita sudah lebaran ya. Pertama-tama Ustaz ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya kepada Ananda Soleh, kepada ayah bundanya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik Ananda Soleh, hari ini kita akan melanjutkan lagi pembelajaran kita ya. Hari ini pembelajaran kita masih tetap pada tema 8, yaitu tentang peristiwa alam, subtema 1 tentang peristiwa siang dan malam. Nah, adapun kita hari ini akan belajar pada beberapa pembelajaran. Namun sebelum kita belajar, terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Saya pimpin dari sini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik untukku. Amin. Baik Ananda Soleh, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama adalah siswa dapat mengetahui cara pengukuran tidak baku. Nah, yang kedua, siswa dapat mengetahui berbagai pengenalan aktivitas dalam air. Baik, kita mulai ya. Nah, aktivitas di dalam air yang akan Ustazah perkenalkan hari ini adalah aktivitas pada gambar ini. Nah, bagaimana tahapan untuk melakukan aktivitas ini? Yang pertama, adapun tahapannya adalah yang pertama, setelah Ananda Solihah melakukan pemanasan. Nah, pemanasannya pun bisa beragam ya, bisa dengan menggerak-gerakkan tangan dan kaki sebelum ke air. Nah, bisa juga merenggangkan badan seperti kepalanya, otot-otot pada bahunya maupun pada kakinya. Nah, setelah melakukan pemanasan itu, Ananda Soleh berdiri di dalam kolam ya, kolam ataupun air ya, selain kolam misalnya. Nah, yang kedua, Ananda Soleh mencoba pada gambar ini, yaitu mencoba membungkuk dan bersiap masuk ke dalam air ya. Nah, yang ketiga, kepalanya masuk ke dalam air selama kurang lebih hitungan 3 detik ya. Jadi kita hitung ketika kepala dimasukkan dalam air, kita hitung dalam hitungan 3 detik. Ditahan napasnya di dalam air selama 3 detik. Kemudian setelah 3 detik pada gambar tersebut kita berdiri kembali ya. Kita berdiri kembali seperti pada saat posisi awal ya. Seperti itu. Nah, jika Ananda Soleh mempraktekannya di rumah, Ananda Soleh melakukannya seperti ini ya, seperti pada gambar. Pertama berdiri dengan sikap yang rapi ya, kemudian memasukkan kepala di dalam air, kita hitung dan kita tahan napas selama 3 detik. Kemudian kita berdiri kembali setelah pada hitungan 3 detik. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah kita belajar untuk mengatur pernapasan di dalam air agar pernapasan kita menjadi teratur ya ketika kita di luar air begitu. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan lagi bagaimana cara mengetahui pengukuran, bagaimana cara melakukan pengukuran tidak baku ya. Nah, cara pengukuran tidak baku itu salah satunya adalah dengan jengkal atau depa. Nah, jengkal dan depa disebut sebagai satuan panjang yang tidak baku. Contoh lain satuan panjang yang tidak baku adalah pensil, pulpen, lidi, langkah kaki, korek api, dan lain-lain. Nah, semua itu merupakan pengukuran satuan panjang yang tidak
tidak baku. Seperti apa jengkal? Nah, ini dia. Satu jengkal itu satu jengkal yang seperti pada gambar, sedangkan satu depak seperti gambar juga, yaitu kedua tangan direntangkan. Nah, itu akan menghasilkan satu depak. Nah, satu depak ini biasa kita gunakan untuk mengukur benda-benda yang panjang ya. Baik, Ananda Soleh, selanjutnya kita akan melakukan pengukuran dengan menggunakan jengkal tangan, yaitu pada benda, daun pintu, dan kemudian meja belajar. Nah, semuanya ini yang pertama daun pintu, kita akan menghitung berapakah jengkal yang akan kita dapat dengan menghitung lebar daun pintu. Kemudian yang kedua adalah kita menghitung meja belajar, berapakah jengkal yang akan kita dapat ketika kita menghitung panjang dari meja belajar. Nah, silahkan disimak videonya ya. Baik, anak solih-solihah, hari ini Ustazah akan mengukur berapa lebar dari daun pintu ini. Nah, kita akan mengukur dengan cara tidak baku dengan menggunakan jengkal. Baik, kita mulai ya. Sama-sama Ustazah kita akan menghitung berapa lebar yang akan dihasilkan oleh jengkal kita melalui daun pintu ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ternyata kita menghasilkan sejumlah 4 jengkal dari lebar daun pintu ini. Nah, itu merupakan cara pengukuran tidak baku dengan menggunakan jengkal. Nah, selanjutnya anak soleh, kita akan menghitung lagi berapa panjang dari meja belajar ini ketika kita menggunakan jengkal. Nah, bersama Ustazah kita akan hitung ya berapakah jengkal yang akan kita dapatkan setelah mengukur panjang meja belajar ini. Sama-sama ya. 1, 2. Wah, ternyata ukuran dari panjang meja ini berjumlah 2,5 jengkal ya, karena tadi begini saja yang kita dapatkan. Nah, anak solih-solihah, tentunya setelah kita mengukur daun pintu dan meja belajar ini, ketika anak solih-solihah di rumah mempraktekkan akan berbeda ya hasil yang didapatkan dari Ustazah, karena masing-masing memiliki ukuran tangan yang berbeda-beda, panjang tangan yang berbeda-beda ya. Nah, jadi ketika anak soleh mempraktikannya maka akan menghasilkan juga jengkal atau jumlah jengkal yang berbeda. Nah, itu dulu yang dapat Ustazah jelaskan hari ini. Baik, Ananda Soleh, itulah tadi bagaimana cara kita mempraktekannya menghitung lebar daun pintu dengan menggunakan jengkal tangan, kemudian menghitung panjang meja belajar dengan menggunakan jengkal tangan. Nah, semoga Ananda Soleh dapat mengerti penjelasan Ustazah. Kemudian adapun tugas hari ini adalah yang pertama, Ananda Soleh mempraktikkan aktivitas di dalam air ya, seperti pada gambar yang Ustazah telah jelaskan tadi. Kemudian Ananda Soleh belajar untuk menghitung ya 3 detik di dalam air. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan pengukuran ya pada daun pintu dan meja belajar dengan menggunakan jengkal. Nah, yang pertama pada daun pintu Ananda Soleh menghitung lebarnya ya, seperti yang Ustazah jelaskan. Kemudian menghitung lagi panjang meja belajar dengan menggunakan jengkal. Nah, untuk yang tugas kedua nomor 2 ini melakukan pengukuran, Ananda Soleh cukup hanya untuk menuliskan di buku belajarnya ya. Dan untuk yang tugas pertama, Ananda Solihah silakan memvideokan atau cukup memfotokan ya. Nah, boleh divideokan juga boleh difotokan tugasnya yang pertama, yaitu mempraktekkan aktivitas di dalam air. Kemudian yang kedua ini melakukan pengukuran pada pintu dan meja belajar. Hasilnya Ananda Soleh silakan ditulis pada buku tugasnya ya, tidak usah
videokan atau difotokan. Baik Ananda Soleh, cukup sekian yang dapat Ustazah jelaskan hari ini. Semoga Ananda Soleh mengerti dengan baik penjelasan Ustazah. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.